Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilia Anna dengan NIM 23581170. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 1 di LPTK IAIN Curup Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Berkat diridhoi Allah kita diberi nikmat sehat, bisa belajar hari ini. Maka kita sebelum belajar kita berdoa. Biar ilmu yang kita terima hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat dunia dan akhirat. Ayo, bakalat pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca umul kita. Berdoa mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berdoa selesai. Lihat aku gimana? Aku namain ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pembahasan kita yang pertama adalah bab 1, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan di dalam pembelajaran hari ini adalah kita setiap membaca Al-Quran diwajibkan untuk membaca dengan menggunakan hukum tajwid. Tetapi Ibu di sini hanya membahas khusus hukum tajwid, alif lam samsiah dan alif lam koma. Ya, kita semua setiap membaca Al-Quran itu kita diwajibkan menggunakan hukum tajwid. Tetapi di sini Ibu hanya menggarisbesari khusus untuk membaca hukum tajwid. Ya. Kalian pernah mendengar ya dari guru-guru ngajinya? Pernah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, anak Ibu ini banyak yang dari TPA, banyak yang dari TPA lingkungannya ya. Makanya Ibu minta sebelum kita belajar, kita buat kelompok dulu ya. Iya, Bu. Ya, karena kalian jumlahnya banyak, rombel kita, jumlah kita ini banyak 30 orang. Ibu bagi kelompoknya yaitu 5 orang. Nah, nanti untuk anak-anak, bukan berarti Ibu menganggap yang lain nggak bisa ya. Ibu minta untuk Bu Sunarti, Bu Marta, itu nanti akan menjadi tutor, teman-teman dari
memberi ilmu kepada temannya yang lain. Nanti akan Ibu bagi kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok A, B, dan C, itu Ibu jadikan kelompok samsiah. Kemudian kelompok D, E, F, Ibu jadikan kelompok Komaria. Nah, di dalam kelompok ini nanti, awalnya kalian kelompok samsia khusus membahas atau menjawab yang samsia dulu. Kemudian untuk kelompok yang Komaria akan menjawab yang khusus alif lam Komaria. Di mana itu khusus, nggak panjang-panjang, Ibu nggak di 37 surat enggak, tetapi kalau kalian sudah paham dalam satu ayat ini, nanti kalian pasti bisa. Oke, sekarang buat kelompok dulu. Ya, Bu Bu. Marti nanti Ibu jadikan tutor sebaya ya di kelompok A. Ya, Bu. Bu Marta. Ya, buat cari kelompok sendiri nak ya, nanti kalian kalau Ibu yang buat nanti kalian pasti nggak cocok. Ya, Ya, Bu. kelompok saya. Tapi untuk untuk yang memandu atau juga yang menjadikan yang Ibu jadikan tutor, kalian kelompoknya jangan milih, harus nerima. Kalian pasti paham bahwa untuk yang Ibu jadikan tutor, kalian Mau jangan sama siapa, milih. Bu? Oh, Belum lah. Saya kelompok dengan siapa, Bu? Bu Siti Saripah nanti ini gabung di kelompok C ya. Ya, Bu. Kemudian Bu Dwi juga di Saya kelompok D. mana, Bu? Ketua Bu Marta nanti di kelompok D ya. Ya, Bu. Itu ketua kelas nanti gabung tuh sama Bu Siti. Iya, Bu. Pinter. Kalian jangan ngiri sama yang Ibu jadikan selaku ketua kelompok atau tutor sebaya. Nanti kalian yang lain, kelompok yang lain juga nanti akan gantian ya. Ya, Bu. Bukan berarti Bu Siti Saripah, Bu Yeti, Bu Dwi itu Ibu kalian ngiri karena Ibu anggap bahwa katanya Bu Ril ngiri kami karena Bu Siti Sunarti Siti itu orangnya pintar, kami dianggap bodoh. Iya, Bu. Bukan gitu ya sayang ya. Nanti gantian. Ibu tahu bahwa kalian semuanya juga pintar. Oke. Udah buat kelompok dulu. Nanti Ibu bagikan modulnya ya. Ya, Bu. Nanti kalian mengerjakan soal. Kalau seandainya dengan Ibu belum Ibu bagikan soal, nanti Ibu share di WA ya. Kalau nggak Ibu bagikan sekarang. Oke, sekarang buat dulu kelompoknya. Ayo Sunarti, Marta. Ya, kelompok saya Ibu Yeti sama Siti ya. Ya. Oke. Oke. Berarti kelompok sama saya, siapa ya? Semua. Oke. kelompok saya Dwi sama Iya. Sudiro berarti ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, udah buat kelompok ya. Bu. Ya, Bu. Baik. Kalau sudah buat kelompok semua, di sini akan kita bahas. Sebelum Ibu menjelaskan tentang hukum alif lam samsiah dan alif lam komariah, kalian tadi adalah membaca tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab sebagai mukjizat yang disampaikan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu adalah
ibadah. Nggak usah banyak-banyak kalian mencari amal itu. Ngaji aja setiap habis sholat, nggak usah banyak-banyak, nanti cepet bete. Biasanya kalau mau kebaikan itu kalian malu. Coba kalau yang jelek. Makanya ya, yang namanya sorga itu murah, tapi kalian susah. Coba kalau habis sholat ngaji satu ayat aja. Di setiap kita mengaji dalam satu huruf membaca ayat Al-Quran, kita mendapat satu satu pahala. Nah, di sini kita tidak mengaji banyak-banyak. Kita hanya akan mengaji 2 ayat saja. Yang Ibu jelaskan di sana cuma 2 ayat. 2 ayatnya yang mana? Yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Suratnya di sana nanti kita hanya mengambil hukum tajwid alif lam rahasia dan alif lam koma. Kemudian Ibu lanjutkan. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Ya, karena yang lain memiliki kitab masing-masing untuk agama yang lain. Baik, sekarang di sini perhatikan saja, Ibu belum kita tidak membacakan surat An-Nisa. Di situ kalian perhatikan tayangan Ibu. Quran surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat yang keempat ayat 59. Bisa diperhatikan ya. Bisa baca Al-Quran semua. Alhamdulillah. Ini harus dibacakan apa enggak? Apa baca artinya aja ya? Kalian kan sudah bisa ngaji semua. Nanti kalau Ibu bacakan, kalian itu udah ketemu tuh alif lam samsia, itu udah alif lam komaria, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Di sini untuk surat An-Nisa ayat 59 artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, itu arti daripada surat An-Nisa. Mas, kok nggak bisa? Nggak bisa kok, Mas? Kemudian Ibu jelaskan apa kandungan surat An-Nisa itu. Surat An-Nisa ayat 59. Bisa dilihat ya. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Taatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, Bu. Kemudian selama pemimpin, pemerintah
Memberitakan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi bagi apa? Begitu pula sebaliknya. Oke. Terus surat An-Nahl An-Nahl. 64. Mau dibacakan suratnya bersama-sama? Biar agak semangat nih, kayaknya dari tadi pada bengong-bengong aja. Ya, Ngantuk, Bu. ya. Udah, kalau gitu biar nggak ngantuk, kita usir setannya, kita ngaji bersama-sama. Ya, Surat Bu. An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahum wa hudan wa rahmatan liqaumin Yuk, artinya dibacakan biar nggak ngantuk. Artinya Dan kami tidak tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kitab Muhammad dan agar engkau dapat menjelaskan kepadamu, kepada mereka dan mereka melainkan agar kepada engkau mereka dapat apa yang menjelaskan mereka kepada mereka apa yang mereka Tahu perselisihkan, menjadi serta petunjuk menjadi rahmat petunjuk bagi dan orang-orang rahmat yang bagi beriman. orang-orang yang beriman. Maksud daripada surat An-Nahl itu adalah mengandung arti satu, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Dan sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Kemudian sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Oh, ibu mah nggak enak, taunya kayaknya pada ngantuk semua. Ibu bete deh ngelihatnya. Oke, kita buat semangat dulu. Kita tepuk tangan ya. Oke, dengerin. Ibu kasih contoh. Ku lihat, ku dengar, ku perhatikan. Bisa? Ya, Bu. Ulang. Ku lihat, ku dengar, ku perhatikan, semangat. Lebih baik semangat apa? Fokus. Dua-duanya. Semangat apa fokus? Semangat. Oke, semangat. Yuk, mulai yuk. 1, 2, 3. Ku lihat, ku dengar, ku perhatikan, semangat. Ayo ulang sekali lagi. Tepuk. 1, 2, 3. Ku lihat, Ku dengar, ku perhatikan, semangat. Gimana? Udah keringetan? Ya, Bu. Oke. Ayo kembali ke kelompoknya masing-masing. Perhatikan untuk berikan materi yang khusus untuk hari ini. Untuk surat An-Nisanya di situ Ibu lanjut dulu. Lihat di situ khusus untuk alif lam samsia dan alif lam koma. Pertama kita bahas. Masih ngantuk ya? Ya, Bu. Oke. Yang pertama adalah alif lam samsia. Alif lam samsia adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan apa? Huruf samsia.
Dengan apa? Alif lam, Bu. Iya, dari huruf-huruf samsia kemudian jumlah huruf samsia itu ada 14. 14. Saya hilang. Suaranya. Lam ya itu tadi ya. Ya, Ya, Ibu Lam ya. Ya. Huruf alif lam samsia itu ada 14. 14. Bukan. Nah, yang pertama samsia itu adalah ta, sa, dal, terus Oh, Oh, so, ya. dai, do, sin, to, sim, za. zot, Do. to, zo, Do. lam, La. nun. Nun. Cara membaca alif lam samsia adalah dengan cara memasukkan, mengidghamkan alif lam. Maksudnya alif lam yang sukun. Sukun itu apa, Nak? Mati. Matikan Bu bacanya. Ke huruf-huruf samsia. Samsia. Samsia itu tadi yang di atas ada berapa? Ada 14. sehingga bacaan alif lam sukun hilang dan lebur ke dalam huruf samsia. Samsia. Karena membaca dengan diidghamkan. Pembacaan alif lam samsia sering juga disebut dengan idgham Samsia. samsia. Contohnya, kalian boleh nanti pasti bisa kalau sudah Ibu kasih contoh. Yang pertama, Ar-Rahman. Liwe, Ar-Rahman. Ibu belum. Alif lamnya diikuti huruf ro. Lamnya sukun atau mati dan diikuti oleh huruf ro. Ro itu kan huruf punya lam alif lam. Kemudian contoh yang kedua, belum paham tuh yang pertama. Yang kedua, as-sama lamnya juga mati atau sukun. Lam yang sukun berhadapan dengan huruf samsiah yaitu sin. Maka dia dibaca alif lam samsiah. Lamnya hilang. Aturannya kan di situ kan kalau lamnya nggak mati mungkin Allah bisa atau kalau tajid Allah, tetapi karena dia lamnya sukun jadi di situ dibacanya as, lamnya hilang. Bisa dimengerti? Kemudian Ibu kasih contoh yang ketiga tuh. An-naim. Ya, di situ lamnya juga hilang. Karena lamnya bertemu dengan huruf nun. Ayo nanti bisa cari contoh yang lain ya di surat-suratnya. Atau nanti kalian Ibu suruh cari alif lam samsiah yang ada pada surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Itu nanti tugasnya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Suaranya Bu Guru nggak ada ya? Ya, kenapa di-mute? Bu Guru. Suaranya Bu, suaranya hilang. Pencet mute-nya itu. Bu Guru kepencet suaranya itu loh, Bu. Iya, ini ada kasus sinyal ini 4. Ada kasus. Gangguan ya.
Ya, Bu Kita Guru. masuk. Baik, Ibu lanjutkan. Materi yang kedua adalah alif lam koma alif Maria. ya. Alif lam komaria adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf komaria. Ya. Jumlah huruf komaria sama dengan huruf samsiah. Samsiah. 14 huruf. Ya, itu. Yuk kita baca bersama-sama. Apa huruf al-komaria? Alif, ba, ayo, Mim, rim, ha, jim, oh, kaf, waw, kho, ain, 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 pa, ko, wa, Ya. pa, mim, kop, Mim, ba, ha. ja, jim. Oh, ba, iya. ya, ha ya. Ya. Cara membaca alif lam komaria harus jelas. Beda sama alif lam samsiah. Kalau alif lam samsiah tadi lamnya hilang ya. Kalau sekarang Ya. alif lamnya harus jelas Jelas. ya. Yakni di situ dibacanya karena apa? Karena alif lamnya di situ apa? Lamnya ada ayo ada tasjid yang disebut kemudian al-komaria disebut juga sebagai izhar iya, iya pinter. Contoh dari al-komaria di situ ada contohnya nak. Ada contohnya enggak? Ya, Bu, ada, Bu. ada Bu, Contohnya Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-ma'du. Al-ma'du. Ini ya jelas ya. Nggak Ya, boleh. Bu. Nggak boleh. Jadi Alham. ya dibacanya adalah alhamdulillah karena lamnya adalah sukun. Ma'du. Kemudian contoh yang lain di situ ada Ma'du. apa? Ma'du. Ma'du. Al-maghdubi alaihim. Itu pada surat apa coba? Al-maghdubi alaihim. Al-Fatihah, Bu. Al-Fatihah, Bu. Iya, pada surat Al-Fatihah. Itu adalah ghairil Maghdub. Ghairil maghdub. Jadi al-maghdub. Di situ alnya jelas al, bukan al, nggak boleh. Atau jadi dia alhamdulillah kan ya. Jadi Ya, Bu. untuk contoh yang Bu. itu lamnya alif lamnya adalah diikuti dengan huruf mim. Bisa kalian memberikan contoh pada surat yang lain? Contoh al-Qamariyah. Bu Ril. Ya, Pulang kita, Bu. Udah bel, Bu. udah bel. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kelas 11 udah pulang, Bu. Ya sayang, Ibu juga. Tapi udah paham ya alif lam Ya, samsiah Bu. dan alif lam Qamariyah ya. Ya, Bu. Paham, Ya, Bu. Bu. Ini Ya, udah pada nanti- pulang semua, Bu. Oke, nanti tugasnya Ibu share di WA aja ya. Nanti Ya, jadi Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. baiklah. Untuk pembelajaran hari ini walaupun cuma sedikit, jika ada salah hanya dari Ibu dan kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup acara ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya Pak Sudira.
sama ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hati-hati anak. Dadah. Ada, Bun. Ya, Bu.